Kata sandi itu adalah les tambahan. Sebuah kebohongan manis yang menjadi kunci untuk membuka pintu ke dunia rahasia mereka. Jauh dari koridor sekolah yang penuh mata dan aturan. Ketika Evan untuk pertama kalinya melangkahkan kaki ke dalam apartemen Bu Sylvie, peran bu guru dan murid luntur seketika. Aroma kopi yang baru diseduh menggantikan aroma kapur dan seragam formal yang kaku, berganti dengan kaos santai yang membuatnya terlihat begitu manusiawi. Buku-buku sastra memang terhampar di antara mereka. Namun benda-benda itu hanyalah alibi, menjadi saksi bisu dari ketegangan yang sesungguhnya. Tatapan yang bertemu terlalu lama, keheningan yang terasa lebih intim daripada percakapan manapun, dan udara yang terasa berat oleh kemungkinan-kemungkinan terlarang. Mereka berada di ambang batas, di mana satu gerakan atau satu kata yang salah, atau mungkin yang paling tepat, akan mengubah segalanya. Sebelum kita melihat bagaimana malam itu benar-benar berakhir, dan bagaimana batas itu akhirnya mereka lewati bersama, kami butuh dukungan dari kalian. Jika kalian merasakan ketegangan dalam cerita ini, tinggalkan jejak dengan menekan tombol like. Tulis juga di kolom komentar kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setelah ini kita akan masuk ke dalam inti dari kisah terlarang Bu Sylvie dan Evan. Di antara deretan ruang kelas SMA Bina Bangsa, ada satu ruangan yang terasa berbeda saat jam pelajaran sastra Indonesia berlangsung. Ruangan itu adalah milik Silviani, atau yang lebih akrab disapa Bu Sylvie. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, ia adalah anomali di antara jajaran guru senior. Energinya meluap-luap, cara bicaranya membius, dan matanya selalu berbinar-binar setiap kali ia membedah makna di balik puisi Khairil Anwar atau novel Pramudia. Bu Sylvie tidak sekedar mengajar, ia mengajak murid-muridnya bertualang ke dalam dunia kata-kata. Namun di balik pesonanya yang cemerlang di depan kelas, ada sisi lain dari Sylvie yang tak pernah terlihat. Setiap sore setelah dering bel terakhir membebaskan para siswa, ia akan pulang ke apartemennya yang sepi. Keheningan di sana adalah antitesis dari riuh rendah koridor sekolah. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya gema dari kesendiriannya sendiri. Hubungan terakhirnya kandas 2 tahun lalu, meninggalkannya dengan perasaan hampa dan keyakinan bahwa gairah hidupnya hanya bisa ia temukan di antara tumpukan buku dan dentuman lembut spidol di papan tulis. Hingga suatu hari, sebuah tatapan menangkap perhatiannya. Namanya Evan, seorang siswa kelas 12 yang duduk di barisan ketiga dekat jendela. Secara fisik, Evan seperti remaja pada umumnya, tinggi semampai dengan gaya rambut yang mengikuti tren. Tetapi yang membedakannya adalah sorot matanya. Saat murid-murid lain menatap papan tulis dengan ekspresi bosan atau mengantuk, mata Evan menatap lurus ke arah Bu Sylvie dengan intensitas yang aneh. Bukan tatapan nakal atau penuh kekaguman dangkal, melainkan tatapan seorang pengamat yang tajam. Seolah ia tidak hanya mendengarkan materi pelajaran, tetapi juga mencoba membaca jiwa yang menyampaikannya. Awalnya Sylvie mengabaikannya sebagai imajinasi. Namun interaksi mereka mulai mengambil bentuk yang lebih nyata. Evan selalu menjadi yang pertama mengangkat tangan. Bukan untuk pertanyaan sepele, tetapi pertanyaan yang menggali lebih dalam. Bu, menurut Ibu, apakah aku dalam puisi itu benar-benar binatang jalang, atau dia hanya seseorang yang terlalu takut untuk mengakui lukanya? Tanyanya suatu kali, membuat seisi kelas terdiam. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi jembatan. Seringkali setelah bel pulang berbunyi dan kelas menjadi kosong, Evan akan menghampiri mejanya. Dengan alasan konsultasi, percakapan mereka perlahan-lahan melampaui batas kurikulum. Dari analisis sastra, mereka beralih ke film-film indie yang mereka sukai, band-band lawas yang ternyata sama-sama mereka dengarkan, hingga akhirnya ke topik yang lebih personal. Saya kadang merasa seperti penipu, Bu, kata Evin suatu sore sambil menatap hujan yang mulai turun di luar jendela. Di depan teman-teman, saya harus tertawa pada lelucon yang tidak lucu, harus pura-pura tertarik pada hal-hal yang sebenarnya membosankan. Rasanya melelahkan. Untuk pertama kalinya, benteng pertahanan profesionalisme Sylvie goyah. Ia melihat pantulan dirinya sendiri dalam keluhan remaja itu.
Tanpa sadar, ia menjawab dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Saya tahu rasanya," bisiknya. Kadang menjadi diri sendiri adalah hal yang paling menakutkan. Momen itu adalah titik baliknya. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa mereka berdua memahami sesuatu yang sama. Rasa keterasingan. Sejak saat itu, suasana di antara mereka berubah. Di kelas, Bu Sylvie akan merasakan tatapan Evan seperti sengatan listrik kecil di tengkuknya. Ia akan mendapati dirinya secara tidak sadar mencari wajah Evan di antara kerumunan murid saat ia melontarkan lelucon hanya untuk melihat senyum tipis yang terukir di bibirnya. Senyum itu seolah menjadi validasi rahasia untuknya. Evan di sisi lain semakin berani. Ia mulai meninggalkan secari kertas berisi kutipan puisi di meja Bu Sylvie sebelum kelas dimulai. Ia akan dengan sengaja menunggu di gerbang sekolah hanya untuk berjalan beriringan dengannya ke tempat parkir, mengisi keheningan dengan obrolan ringan yang terasa begitu intim. Mereka tidak pernah menyentuh fisik, tidak pernah mengucapkan kata-kata terlarang itu. Tetapi ketegangan di antara mereka begitu kental hingga nyaris bisa dirasakan. Ruang kelas yang tadinya adalah panggung profesional Bu Sylvie, kini telah berubah menjadi medan magnet rahasia antara dirinya dan seorang murid. Suatu Jumat sore saat mereka kembali hanya berdua di ruang kelas yang remang-remang oleh cahaya senja, Evan menatapnya letat. "Saya ingin belajar lebih banyak dari ibu," katanya, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Bukan hanya tentang sastra, tapi tentang cara ibu melihat dunia." Jantung Sylvie berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah persimpangan yang berbahaya. Akal sehatnya berteriak untuk mundur, untuk membangun kembali tembok yang telah runtuh. Tetapi hatinya yang telah lama kering merasakan setetes embun. Ia mendambakan koneksi itu, percakapan itu, perasakan dipahami itu. Belajar di sekolah saja tidak cukup paseng. Tanyanya mencoba menjaga suaranya tetap datar meskipun gagal. Evan menggeleng pelan. "Tidak cukup," jawabnya. "Waktunya terlalu singkat, terlalu banyak orang." Dan di sanalah, di tengah heningnya ruang kelas yang kosong, sebuah ide berbahaya sekaligus memikat lahir. Sebuah kebohongan manis yang akan menjadi kunci menuju dunia rahasia mereka. Jauh dari mata-mata penuh curiga dan aturan-aturan sekolah yang kaku. Sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Kalau begitu mungkin kamu butuh las tanggahan," ucap Sylvie. Kata-kata itu keluar dari bibirnya nyaris tanpa ia sadari. Ia terkejut dengan ucapannya sendiri. Namun, ia tidak menariknya kembali. Mata Evan berbinar seolah baru saja menemukan oase di tengah gurun. "Saya mau, Bu. Kapan dan di mana?" tanyanya cepat, tidak ingin kehilangan momentum. Disinilah kebohongan itu diciptakan, dibungkus dengan dalih akademis yang sempurna. "Datang saja ke apartemen saya, lebih tenang untuk belajar," jawab Evan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa niatnya murni untuk membantu muridnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekedar pelajaran tambahan. Ini adalah undangan untuk melintasi batas. Malam pertama, les tambahan itu terasa canggung. Evan tiba di depan pintu apartemen Sylvie dengan sebuah buku catatan dan wajah yang sedikit tegang. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya berbeda dari aroma kapur dan debu di sekolah. Sylvie, yang biasanya mengenakan kemeja formal, kini hanya memakai kaos longgar dan celana santai. Seketika, peran guru dan murid terasa luntur. Mereka duduk di meja makan, buku-buku sastra terhampar di antara mereka. Selama 1 jam pertama, mereka benar-benar membahas pelajaran. Namun, energi di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Tatapan mereka sering bertemu di atas halaman buku, dan setiap kali itu terjadi, keheningan yang tercipta terasa lebih berbicara daripada kata-kata apapun. "Kita istirahat dulu," kata Sylvie, akhirnya memecah ketegangan. Ia beranjak ke dapur untuk mengambil minum, dan Evan mengikutinya. Di ruang yang lebih sempit itu, jarak di antara mereka terpangkas. "Rumah ibu tenang sekali," ujar Evan, suaranya pelan. "Terlalu tenang kadang-kadang," balas Sylvie tanpa menatapnya. Saat Sylvie berbalik sambil membawa 2 gelas air, tubuh mereka nyaris bersentuhan. Untuk sesaat, mereka membeku. Evan bisa mencium aroma shampoo dari rambut Sylvie. Dan Sylvie bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuh Evan.
Waktu seolah berhenti. Dalam momen itulah semua kepura-puraan runtuh. Evan perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk menyentuh, tetapi hanya mendekat ke wajah Sylvie. Seolah ingin memastikan wanita di hadapannya itu nyata. Salsa, bisiknya untuk pertama kalinya memanggil namanya tanpa embel-embel Bu Guru. Nama itu yang diucapkan dengan suara rendah Evan terdengar seperti mantra yang mematahkan semua mantra yang lainnya. Sylvie tidak mundur. Ia hanya menutup matanya, menyerah pada perasaan yang selama ini ia tekan. Les tambahan malam itu tidak pernah dilanjutkan. Buku-buku sastra terlupakan di meja makan. Malam itu kamar Sylvie menjadi dunia baru bagi mereka. Sebuah sanktuari rahasia di mana mereka bukanlah guru dan murid, melainkan hanya Sylvie dan Evan. Sejak saat itu, les tambahan menjadi ritual mingguan mereka. Evan akan berpamitan pada ibunya dengan wajah polos membawa tas berisi buku yang tak akan pernah ia buka. Dan di balik pintu apartemen Sylvie, mereka membangun sebuah realitas alternatif. Mereka memasak makan malam bersama, tertawa sambil menonton film-film konyol, dan berbagi cerita terdalam mereka di atas ranjang yang hangat. Sylvie menceritakan tentang mimpinya yang kandas untuk menjadi novelis, tentang tekanan dari keluarganya, dan tentang kesepian yang menggerogotinya. Evan bercerita tentang ayahnya yang tidak pernah ada, tentang ketakutannya menghadapi masa depan, dan tentang bagaimana ia merasa menjadi satu-satunya orang dewasa di antara teman-temannya. Keintiman mereka tumbuh melampaui fisik. Mereka adalah sahabat, kekasih, dan orang kepercayaan bagi satu sama lain. Salsa menemukan kembali gairah hidupnya dalam tawa Evan yang lepas. Sementara Evan menemukan tempat berlindung dari kerasnya dunia dalam pelukan Sylvie. Di dalam apartemen itu mereka aman. Namun mereka lupa bahwa dunia rahasia mereka memiliki dinding yang rapuh. Dan di luar sana, dunia nyata terus berputar mengamati dengan mata-mata yang tak terlihat. Kebahagiaan rahasia mereka mulai meninggalkan jejak. Di sekolah, Sylvie tidak bisa lagi menyembunyikan binar di matanya. Ia lebih sering tersenyum, lebih bersemangat, dan tanpa sadar perhatiannya pada Evan di kelas menjadi semakin kentara. Sebuah jawaban cerdas dari Evan akan dihadiahi senyuman yang terlalu personal, sebuah kesalahan kecil akan ditegur dengan kelembutan yang tidak ia berikan pada murid lain. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Bu Rina, guru matematika senior yang mejanya bersebelahan dengan Sylvie. Bu Rina adalah tipe pengamat ulung yang bisa mendeteksi anomali sekecil apapun. Ia mulai memperhatikan interaksi halus antara Sylvie dan Evan. Cara mereka bertukar pandang sekilas di koridor, atau bagaimana Evan sering kebetulan berada di dekat ruang guru saat Salsa hendak pulang. Kecurigaan kecil itu tumbuh menjadi hipotesis yang mengerikan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Bu Rina yang harus kembali ke sekolah karena ada dokumen yang tertinggal, tak sengaja melihat mobil Sylvie masih terparkir. Penasaran, ia berjalan menuju ruang guru. Dari kejauhan, ia melihat Sylvie keluar dari mobilnya diikuti oleh Evan. Mereka tidak menyadari keberadaan Bu Rina yang bersembunyi di balik pilar. Di tempat parkir yang sepi itu, Bu Rina menyaksikan adegan yang mengonfirmasi segalanya. Evan dengan lembut merapikan helai rambut yang jatuh di wajah Sylvie. Dan Sylvie membalasnya dengan senyuman penuh kasih sayang sebelum mereka berpisah. Tidak ada ragu lagi, itu bukan interaksi antara guru dan murid. Laporan Bu Rina sampai ke meja kepala sekolah seperti bom waktu. Keesokan harinya, Sylvie dipanggil ke ruangan yang terasa seperti ruang interogasi. Di hadapannya duduk kepala sekolah dengan wajah keras didampingi oleh Bu Rina dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan nada menuduh. Awalnya Sylvie mencoba menyangkal, berlindung di balik dalih les tambahan. "Hanya les tambahan, Bu Sylvie?" Tanya kepala sekolah sini sambil meletakkan selembar foto buram di atas meja. Foto yang diambil Bu Rina kemarin. Apakah ini juga bagian dari materi pelajaran? Dunia Sylvie runtuh seketika. Dinding pertahanannya hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan menghakimi itu, ia akhirnya mengaku. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan air mata dan keheningan yang memekakan telinga. Untuk menghindari skandal yang bisa menghancurkan reputasi sekolah, ia diberi dua pilihan.
mengundurkan diri secara sukarela, atau dipecat secara tidak hormat. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat pengunduran diri. Ia pergi dari sekolah hari itu juga, seperti hantu. Mejanya ia bereskan dalam diam, mengabaikan bisik-bisik dan tatapan menusuk dari rekan-rekannya. Ia memblokir nomor Evan, memutuskan kontak. Karena rasa malu dan bersalah yang begitu besar, ia telah menghancurkan segalanya. Bagi Evan, hilangnya Sylvie adalah sebuah misteri yang menyakitkan. Guru-guru memberinya jawaban samar. Sekolah terasa hampa tanpanya. Ia mencoba menghubungi Sylvie berkali-kali, namun tak pernah berhasil. Ia merasa dikhianati dan ditinggalkan. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyusun kepingan puzzle dari bisik-bisik di sekolah dan tatapan iba yang ia terima. Ia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. 1 tahun berlalu, Evan berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Namun hatinya masih tertambat pada masa lalu. Ia tidak marah pada Sylvie, ia marah pada dunia yang telah menghakimi mereka. Dengan tekad yang bulat, setelah hari kelulusannya, ia menggunakan seluruh tabungannya dan informasi seadanya untuk mencari Sylvie. Ia menolak untuk membiarkan kisah mereka berakhir sebagai skandal tragis. Setelah berminggu-minggu mencari, ia akhirnya menemukan alamat baru Sylvie, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dengan jantung berdebar, ia mengetuk pintu. Pintu itu terbuka dan di sana berdiri Sylvie. Wanita itu tampak lebih kurus. Matanya menyimpan jejak kesedihan. Namun saat melihat Evan, ada kilatan cahaya yang kembali menyala. Mereka tidak perlu banyak bicara. Tatapan mereka sudah menjelaskan segalanya. Evan melangkah masuk dan tanpa ragu, ia memeluk Sylvie dengan erat. Pelukan itu menghapus jarak 1 tahun, menghapus rasa sakit dan penghakiman. Jantung Sylvie berdebar kencang. Ia tahu ini adalah persimpangan yang berbahaya. Akal sehatnya berteriak untuk mundur, untuk membangun kembali tembok yang telah runtuh. Tetapi hatinya yang telah lama kering merasakan setetes embun. Ia mendambakan koneksi itu, percakapan itu, perasaan dipahami itu. Belajar di sekolah saja tidak cukup? Tanyanya mencoba menjaga suaranya tetap datar meskipun gagal. Evan menggeleng pelan. Tidak cukup, jawabnya. Waktunya terlalu singkat, terlalu banyak orang. Dan di sanalah di tengah heningnya ruang kelas yang kosong, sebuah ide berbahaya sekaligus memikat lahir. Sebuah kebohongan manis yang akan menjadi kunci menuju dunia rahasia mereka, jauh dari mata-mata penuh curiga dan aturan-aturan sekolah yang kaku. Sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Iya,